Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang reaksi terang, khususnya reaksi terang dari proses fotosintesis. Reaksi terang dalam proses fotosintesis juga memiliki sinonim loh. Sinonimnya itu adalah reaksi fotokimia atau daur ulang Higgs. Tempat terjadinya reaksi terang itu ada di dalam kloroplas, tepatnya di membran tilakoid atau di granum atau di grana. Keduanya itu sama. Dapat kita lihat di gambar, cahaya matahari digunakan sebagai energi penggeraknya. Jadi energi matahari akan menggerakkan elektron dalam fotosintesis agar proses fotosintesis dapat berlangsung. Nah, di sini kita akan menemukan istilah fotosistem. Apa sih itu fotosistem? Jadi, fotosistem itu merupakan pusat dari reaksi fotosintesis. Di dalam fotosistem terdapat pigmen klorofil yang akan menangkap energi cahaya matahari. Nah, Tuhan memiliki dua fotosistem. Ada fotosistem 1 dan ada fotosistem 2. Keduanya itu dapat dibedakan berdasarkan kemampuannya dalam menangkap cahaya dari panjang gelombang yang berbeda. Kalau fotosistem 1 paling baik dalam menangkap cahaya dengan lambda atau panjang gelombang 700 nanometer. Sedangkan fotosistem kedua paling baik dalam menangkap cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer. Dalam reaksi terang terdapat dua jenis aliran elektron. Yang pertama adalah aliran non-siklik dan yang kedua adalah aliran siklik. Mari kita lihat masing-masing perbedaannya. Yang pertama itu ada aliran non-siklik. Nah, ini gambarannya ya. Jadi, proses aliran elektron non-siklik kurang lebih seperti ini. Yang pertama kali, cahaya matahari akan ditangkap oleh klorofil pada fotosintesis 2 sehingga elektron yang ada di pusat fotosistem akan naik ke tingkat energi yang lebih tinggi dan ditangkap oleh akseptor primer atau penerima primer. Elektron akan mengalir turun untuk mencapai tingkat energi awalnya tetapi melewati beberapa molekul sebagai akseptor. Elektron yang telah naik sebelumnya menyebabkan pusat utama fotosistem 2 kekurangan elektron. Untuk mengisi kekosongan tersebut, suatu enzim akan memecah H2O atau air menjadi 2 molekul H positif dan 1 molekul O negatif. Ini biasanya disebut proses fotolisis air dan mendonorkan elektronnya ke pusat fotosistem kedua. 2 molekul O negatif akan bersatu dan akhirnya berubah menjadi oksigen yang akan dilepaskan oleh tumbuhan. Jadi hasil fotolisis air itu berupa oksigen ya teman-teman. Elektron dari fotosistem 2 yang akan naik dan ditangkap oleh akseptor elektron akan disalurkan ke serangkaian protein, yaitu bisa dilihat pada gambar. Ada simbolnya, ada PQ yang merupakan plastokionin, ada kompleks sitokrom, ada PC yang merupakan plastosianin. Jadi ia hanya melewati protein-protein yang akan mengirimkan elektron kembali ke tingkat energi aslinya. Ketika ditangkap oleh protein-protein ini, elektron akan melepaskan sebagian energinya sehingga dapat digunakan untuk membentuk ATP. Di samping itu, elektron pada fotosistem 1 juga telah tereksitasi ke tingkat energi yang lebih tinggi karena menangkap energi sinar matahari. Elektron dari fotosistem 2 akan turun dari kompleks protein dan mengisi kekosongan yang terjadi pada fotosistem 1. Sementara itu, elektron dari fotosistem 1 yang akan naik akan ditangkap oleh akseptor primer dan kemudian diteruskan ke perodoksin. Di sini simbolnya adalah Fb ya. Perodoksin yang merupakan perantara sebelum elektron menuju enzim NADP. Enzim NAD+ ini akan menggunakan elektron untuk reaksi reduksi sehingga dapat membentuk NADPH. Kesimpulan dari aliran non-siklik pada reaksi terang ini adalah yang pertama dia menggunakan dua fotosistem, yaitu fotosistem 1 yang berjarak 762 nanometer dan fotosistem kedua yang berjarak 686 nanometer dan hasilnya berupa ATP dan NADPH. Jadi menghasilkan 2 poin. Beda dengan siklik hanya menghasilkan ATP saja.
Nah, proses aliran elektron siklik kurang lebih seperti ini. Energi cahaya akan menggerakkan elektron pada fotosistem 1 agar naik ke tingkat energi yang lebih tinggi. Elektron yang naik akan ditangkap oleh aseptor primer, kemudian disalurkan menuju FB. FB itu adalah peredoksin, kemudian kompleks sitokrom dan PC. PC adalah plastosianin. Kemudian sebelum kembali ke tempat asalnya di fotosistem 1. Nah, ketika berpindah ke FB, kemudian ke kompleks sitokrom dan PC atau plastosianin, elektron akan melepaskan energi yang akan digunakan untuk membuat ATP. Nah, berikut kesimpulan dari reaksi terang proses fotosintesis. Yang pertama, reaksi terang menggunakan cahaya matahari sebagai energi penggerak elektronika. Yang kedua itu ada H2O yang digunakan sebagai donor elektron, akan dipecah dan menghasilkan oksigen. Oleh karena itu, reaksi terang disebut fotolisis air. Aliran elektron non-siklik menghasilkan ATP dan NADPH. Sedangkan aliran elektron siklik hanya menghasilkan ATP. Jadi total hasil reaksi terang adalah ATP, NADPH, dan oksigen. Namun tidak semua hasil reaksi terang digunakan untuk reaksi gelap, yang digunakan hanya ATP dan NADPH saja. Sementara oksigen yang dilepaskan dibutuhkan oleh manusia dan hewan sebagai organisme heterotrof.